Ini sebelum kita dengar firman Tuhan, saya sudah izin untuk Bang Jerry untuk bersaksi di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan, saya boleh berdiri di tempat ini. Amin. Dan kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin, Saudara. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar kesaksian saya sebelumnya, saya adalah salah satu survivor leukemia ya, atau kanker darah. Jadi hanya saya se-Indonesia satu-satunya pasien yang hidup dan sehat di tahun 2022. Amin. Puji nama Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Singkat cerita seperti ini, fotonya boleh tanyakan Jason? Oke. Jadi waktu itu tanggal 8 Juli, tepatnya tahun 2022, itu saya divonis oleh dokter kena kanker leukemia. Saya tidak pernah terpikirkan sebelumnya saya akan terkena penyakit seperti ini, saudara. Karena saya percaya kalau setiap kita, siapapun itu divonis kanker, akan mengalami kelemahan dalam tubuhnya. Bahkan secara psikologis pun juga down, sama seperti saya waktu itu. Ini foto waktu tahun 2018 kemarin, yang tadi foto pertama, itu saya belum divonis leukemia. Nah jadi waktu pas sebelum divonis leukemia, tanggal 3 Juli 2022 hari Minggu, waktu saya masih pelayanan itu di salah satu gereja di Jakarta, saya sangat jelas dengar suara Tuhan audible di telinga saya. Dia bilang gini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Sebentar Jason, jangan terlalu cepat. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. 3 kali Tuhan bilang itu di telinga saya. Saya percaya kalau Tuhan sudah bilang sampai 3 kali, itu berarti sesuatu yang sangat penting yang harus saya kerjakan di depan. Dan kemudian saya terima berita tanggal 8 Juli tadi saya divonis kanker. Dan jujur aja saya kaget, saudara. Kaget dan tidak bisa menerima hal seperti ini gitu loh. Kok bisa terjadi ya gitu. Saya juga bertanya kenapa ya Tuhan gitu kan. Kenapa? Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan merencanakan rancangan yang baik-baik setiap kehidupan anak-anaknya. Amin. Dan akhirnya singkat cerita, saya masih tetap pelayanan di bulan Juni, Juli, bahkan sampai Agustus 2022 dengan menggunakan masker oksigen seperti ini karena saturasi darah saya up and down. Jadi sewaktu-waktu kalau saya di mimbar ini saya bisa jatuh, langsung meninggal. Foto selanjutnya Jason, boleh. Nah ini juga di Jakarta waktu tetap saya kemanapun saya pelayanan bawa tabung oksigen gitu. Dan akhirnya saya dilakukan pemeriksaan lagi oleh dokter tanggal 30 Agustus 2022 di RS Darmais. Diambil lagi sel darah tepi saya. Karena kalau kanker darah itu tidak ada jenis ya, tidak ada stadium. Jadi kanker darah itu hanya ada jenis, ada 3 jenis besar, AML acute myeloid leukemia, ALL acute lymphocyte leukemia, sama chronic myeloid leukemia. Dan saya yang terkena di chronic myeloid leukemia. Apakah berbahaya? Sangat berbahaya, bahkan sangat mematikan. Karena waktu itu kebetulan di Tangerang tidak ada ahli onkologi atau ahli darah, akhirnya saya dirujuk ke RS Darmais waktu itu. Dan akhirnya didapati bahwa jenis leukemia saya adalah CML atau chronic myeloid leukemia. Seperti itu. Dan tanpa diduga nggak disangka juga, leukosit saya itu hyperleukosit saudara, 5 kali di atas manusia normal. Dan itu akhirnya saya ditahan ya sampai RS Darmais, nggak boleh pulang, ya nggak boleh pulang. Tepat hari Kamis tanggal 1 September 2022, nggak diduga disangka lagi, saya udah kena leukemia, hyperleukosit, kena COVID juga. Bayangin 3 sekaligus. Kalau kanker dengan COVID itu pasti udah meninggal. Karena kata dokter saya ditangani 5 dokter spesialis. Mereka pun udah angkat tangan gitu. Karena setiap pasien yang kena kanker COVID dipastikan meninggal. Hanya mujizat Tuhan aja nih bisa sembuh gitu loh. Nah ini akhirnya saya masuk ke ruang IGD waktu itu di RS Darmais. Saya ditransfusi darah karena HB saya cuma 7,2. Nah ini waktu pas saya udah mulai kena COVID tuh. Ya foto selanjutnya. Nah ini saya di ruang ICU. Jadi kalau mungkin saudara mau tahu gejala-gejala awal waktu pas saya sebelum mengalami leukemia, itu kaki kanan kiri saya itu seperti memar-memar, seperti orang kebentur. Pernah kebentur ya? Pernah kan? Tapi kalau kebentur sakit, kalau ini enggak. Kanan kiri itu bunder-bunder gitu, nanti 3-4 hari hilang selama 1 bulan. Terus tadi fotonya udah ada, foto yang kedua itu yang telinga saya penuh dengan darah di sini. Karena darah nggak bisa keluar dari telinga, keluar dari hidung. Mata kanan kiri saya tertutup dengan darah. Jadi waktu pas pelayanan Juni, Juli, Agustus 2022, saya di mimbar pun saya udah nggak bisa lihat dengan jelas, nggak bisa dengar dengan jelas. Dan saya percaya kalau Tuhan bicara saat itu, berarti memang Tuhan yang bicara, bukan siapa-siapa. Karena telinga saya nggak bisa dengar dengan jelas gitu. Bahkan musik pun saya kurang jelas dengar. Tapi tetap saya komitmen di hadapan Tuhan, karena saya melayani buat Tuhan, bukan buat manusia. Dan akhirnya waktu itu pas tanggal 1 September itu, di tanggal 4 September saya sempat mengalami masa kritis.
Jadi saya dibawa ke ruang ICU waktu itu ya, ke ruang ICU. Karena waktu itu saya kan masih hyperleukosit, jadi saya diinfus di sini di tangan kiri saya. Nah itu macet, jadi karena ada pembekuan darah, sampai semua tangan saya hancur. Dari sini sampai sini setengah badan. Dan itu sakitnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Foto selanjutnya. Nah ini waktu pas masih di ruang ICU, jadi karena vena saya nggak bisa terima infus lagi, mau nggak mau dada saya dibolongin, tebus sampai ke jantung, tujuannya untuk apa? Untuk kemoterapi itu. Itu setengah 12 waktu sempat mengalami pendarahan waktu itu. Sempat mengalami pendarahan. Ini dilakukan tanggal 5 September hari Senin 2022. Itu jam 8 malam waktu itu. Dan akhirnya saya mengalami puncak kritis karena saya udah nggak tahan ya Bapak Ibu Saudara. Karena tangan saya yang hancur tadi, foto selanjutnya. Nah ini dia. Hancur seperti kayak disayat-sayat. Ini kalau boleh lihat nanti ini agak susah pakai jas. Ini udah bersih, udah nggak ada sama sekali. Dan mujizat Tuhan terjadi. Puji nama Tuhan. Tadinya tangan saya bengkok tapi udah lurus, udah bisa lurus, gitu. Nah akhirnya waktu pas tanggal 5 September 2022, akhirnya jam setengah 3 pagi karena saya udah nggak tahan disuntik painkiller dosis 1, 2 nggak mempan, ujung-ujung disuntik morfin nggak mempan juga. Saya bilang suster cabut aja, tapi tetap dipasang juga. Jam setengah 3 pagi saya udah lewat saudara. Saya dibawa Tuhan. Waktu pas sebelum dibawa Tuhan saya bilang Tuhan Yesus kalau mau waktu ini saya kembali kepadamu saya kembali. Tapi asal engkau bersamaku. Dan benar saya dibawa sama Tuhan. Naik ke atas, saya melihat cahaya sangat terang tapi tidak menyilaukan, tidak menyakitkan seperti matahari. Yang saya rasakan apa? Cuman kasih yang kekal, damai sejahtera, ketenangan, kelemah lembutan, sukacita berlimpah-limpah yang belum saya pernah alami sebelumnya. Jujur kalau saya suruh balik ke bumi, saya lebih baik di sana saudara, enak. Jadi kalau anak-anak Tuhan, saya kesaksian dimanapun, saya keliling kemanapun, Bapak Ibu boleh saksikan di Agung Worshiper TV, Miracle TV, Solusi TV. Saya kesaksian dimanapun, bahkan di luar kekristenan pun saya bicara. Kalau apalagi kalau anak Tuhan masih takut meninggal mati gitu ya, jangan takut. Alamatmu udah jelas ketemu sama Tuhan Yesus, gitu loh, ya. Dan akhirnya saya beberapa detik saya di sana, saya dibawa balik tuh. Saya dibawa balik. Ini video nggak usah lewat aja, Jason. Ini video lewat aja. Nah jadi waktu pas saya dibawa balik, itu sekitar 5 jam setengah 3 saya udah nggak ada. Jam 7 pagi saya bangun lagi, tapi masih di ruang ICU tuh, masih duduk gitu kan. Kaget waktu suster. Hidup lagi, heboh satu rumah sakit. Disebarlah berita saya semua ke seluruh Indonesia gitu, khususnya rumah sakit pemerintah gitu kan. Ada pasien leukemia hidup lagi gitu, hidup lagi. Ya saya bersaksi saat itu juga gitu, kepada siapapun yang saya temui sampai detik ini saya tetap bersaksi gitu. Saya kasih gambaran sedikit ruang ICU, saya juga heran gitu sama Tuhan ya. Kok pasien boleh ya bawa handphone di dalam ruang ICU loh? Ada nggak boleh pasien bawa handphone di ruang ICU? Mana ada, karena udah tinggal siap tunggu meninggal aja gitu loh. Karena di samping kanan saya ibu-ibu kanker payudara COVID meninggal. Kiri saya anak kecil baru 1,5 tahun kanker otak COVID kritis gitu loh. Nah akhirnya waktu pas itu saya tetap bersaksi, sampaikan itu kepada banyak orang. Dan kemudian tepatnya di hari Selasa tanggal 6 September 2022 jam 6 pagi, ini gak akan saya lupakan. Tuhan Yesus datang ke ruang ICU. Saya tidak bisa melihat wajah Tuhan Yesus, gak bisa. Yang saya rasakan apa itu tadi, damai sejahtera, kasih yang kekal luar biasa, nggak pernah saya alami sebelumnya. Dia meluk saya dengan erat tapi nggak sakit. Manifestasinya apa? Saya nangis kayak anak kecil di dalam ruang ICU itu. Sampai suster dokter mau masuk, dikunci sama Tuhan. Karena itu kan kalau gambarnya ruang ICU itu kaca, ada pintunya sliding, ada passwordnya. Mau masuk nggak bisa. Kadang ngeliat saya nangis, dipikir saya kesakitan, memang sakit sih. Tapi dia melihat bahwa di semua sensor tuh baik-baik aja, normal-normal aja. Dan akhirnya Tuhan bicara sama saya. Dia bilang gini, saya udah sampaikan kepada siapapun. Dia bilang gini, berserah nak, aku yang bekerja bagimu. Aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan. Ya jujur, saya makin tambah nangis dong. Siapa saya? Saya ini hanya debu tanah. Dan saya percaya setiap kita berharga di mata Tuhan. Amin. Siapapun itu engkau, Tuhan mengasihi engkau. Amin saudara. Jadi jangan pernah sia-siakan kasih Tuhan. Tuhan itu sayang banget sama kita semua. Kasih tahu kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan itu sayang sama kamu. Beneran. Gitu. Dan akhirnya waktu pas tanggal 6 September Tuhan datang itu kan, hari Rabu tanggal 7 September 2022, mujizat Tuhan terjadi. Yang pertama apa? Kan tadi saya COVID ya, COVID-nya langsung hilang, negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, kan tadi saya hyperleukosit kan, langsung normal juga.
Semua karena Tuhan Yesus. Gitu. Dan saya percaya ini karena Tuhan Yesus. Kalau obat pasti butuh proses, betul ya? Logikanya gitu ya. Ini cuma semalam loh, normal, kan aneh. Itu pasti Tuhan Yesus, nggak mungkin enggak. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau diizinkan Tuhan mengalami masalah pergumulan apapun, jangan takut. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Amin. Ayat firman Tuhan yang Tuhan kasih waktu tanggal 6 September 2022 di Mazmur 23 ayat 4 dibilang gini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Dan akhirnya untuk melakukan tindakan terakhir namanya mempatenkan, kalau istilah kedokteran, saya dilakukan tindakan namanya BMP. Ya, jadi sum-sum tulang belakang saya sini dibolongin, dipakai jarum yang cukup besar, diambil 5 cc, tulang belakang saya dicungkil pakai spatula. Ya, jadi kalau tulang itu nggak bisa di anestesi atau dibius ya. Rasanya gimana? Sangat ngilu saudara. Tapi bukan satu tulang gitu diambil, nggak cuma dikit doang gitu loh. Dan akhirnya dibuktikan memang saya benar CML, chronic myeloid leukemia. Kabar sukacita datang. Sabtu 10 September 2022 saya boleh pulang dan rawat jalan. Semua karena Tuhan Yesus. Amin. Nah tadi saya kan udah di jarum di sini ya, dicabut sama dokter dan sampai detik ini saya masih kemoterapi yang oral. Obatnya ada di tas saya, kalau mau lihat boleh, itu dari rumah sakit. Setiap sebulan sekali saya masih check up. Nanti hari Selasa minggu depan saya ke RS Darmais lagi untuk ambil obat. Dan puji nama Tuhan hasil, nah ini bulan Desember 2022 saya udah mulai melayani lagi. Udah gak pakai masker oksigen, kemanapun, dimanapun Tuhan bawa saya tetap bersaksi. Dan nama Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan. Puji nama Tuhan. Dan terakhir, pemeriksaan darah di bulan Oktober, November, Desember 2022, Januari 2023 sampai Oktober ini 2023 semuanya hasilnya baik, sehat, dan normal. Semua karena Tuhan Yesus Allah kita. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya. Demikian kesaksian dari saya, Tuhan Yesus berkati. Amin. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara punya teman kenalan kanker, penyakit kanker ataupun, boleh kasih nomor handphone saya. Nanti boleh saya saya bantu gitu saudara. Karena saya juga banyak membantu orang, saya banyak bekerja sama juga dengan Yayasan Kanker untuk memberikan edukasi khusus untuk kanker. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan dan kita memberikan persembahan.